minuman tersebut gitu. Akhirnya si penolong ini kembali ke si A, tapi ternyata si A juga udah keburu meninggal. Kembali ke si B juga udah keburu meninggal. Jadi tiga-tiganya meninggal tanpa bisa ditolong karena saking memprioritaskan ke yang lain. Ya gimana nggak solid seperti itu gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke hadisnya, atau di surat, masih di surat ya di sini. Wa yut'imul ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, di surat Al-Insan ya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini ada catatan ala hubbihi. Memberikan makanannya bukan makanan biasa, tapi makanan yang disukainya. Jadi kalau ada beberapa tingkatan level paling disukai, sedikit disukai, atau malah tidak disukai. Nah, tingkat pemberian itu menunjukkan seberapa kita suka kepada yang kita sukai, dan pahalanya juga tentu akan sangat berbeda. Di sini pada apa yang paling disukainya. Dan Rasulullah termasuk hampir tidak pernah menolak kalau diminta gitu ya. Saking sungkannya, kadang menjadi sahabat tidak berani minta karena apapun yang diminta ya, baru melirik barangkali sudah senang ini langsung diberikan. Kalau kita selevel itu barangkali habis gitu ya, karena hampir semua orang menginginkannya misalnya. Jadi sebagai contoh, seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia berkata, sungguhnya saya sangat kesusahan. Maka beliau mengutus seseorang kepada salah seorang istri beliau. Maka istri beliau berkata, demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya air. Ya, kebayang ada satu orang gitu ya, saking pemurahnya Rasulullah itu kadang tidak membeda-bedakan siapa aja yang datang diberinya gitu ya. Jadi ini pas ada yang mau minta, karena tidak bawa sesuatu, tolong tanyakan ke istrinya. Ternyata di istrinya pun tidak ada. Jadi hingga seluruh istri beliau menjawab dengan jawaban yang sama, tidak, demi Allah yang mengutus Anda dengan kemurahan, saya tidak memiliki selain air. Maka Nabi bersabda, tentu tidak komplain ya, menerima apa adanya. Siapa yang berkenan menjawab tamu ini pada malam ini? Tanya gitu ke sahabat. Maka ada seorang kaum Ansor berkata, saya wahai Rasulullah. Jadi ya seperti ini, barangkali di satu pertemuan ada yang mau bantu nggak ini untuk malam ini aja gitu. Ada yang ngacungin tangan, saya bersedia. Mesin kalau kita lihat ini seperti nggak mikir gitu, kita coba lihat berikutnya. Lalu dia berangkat membawanya ke rumah. Dia berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah ini. Dia berkata kepada istrinya, apakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab, tidak, kecuali makanan pokok anak-anakku. Jadi singkat cerita, tamu tak dikenal ini barangkali ya, karena datang, kemudian dibawa ke rumahnya. Kemudian si tuan rumah nanya ke istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada gitu. Cuman ada makanan anak-anak saja. Dia berkata, bujuklah mereka dengan sesuatu, dan jika mereka hendak makan malam, maka tidurkanlah mereka. Dan apabila tamu kita masuk, maka padamkanlah lampunya, dan perlihatkanlah seolah-olah kita ikut makan. Jadi ceritanya udah menjelang malam, nggak ada makanan, cuma ya riweuh gitu ya. Hanya ada makanan buat anak-anak, itu pun terbatas. Jadi kalau gitu kita tahan lapar aja gitu ceritanya ya. Anaknya segera ditidurkan. Kemudian sahabat ini ngajak tamunya makan, ayo kita makan. Kemudian lampunya dipadamkan. Kemudian seolah-olah makan. Jadi sebenarnya makanan cuma satu buat tamu itu aja. Tapi karena nggak dipadamkan kan nggak kelihatan ya. Pakai trok yang piringnya pada bunyi gitu ya, padahal sebenarnya nggak ada makanannya. Kemudian mereka duduk dan tamu itu makan, sementara laki-laki itu dan istrinya melewati malam dalam keadaan lapar. Maka ketika pagi tiba, sahabat itu pergi menemui Nabi. Beliau bersabda, ya Rasulullah udah tahu ada bocoran dari Allah ya. Sungguh Allah kagum
pada perbuatan kalian dalam menjamu tamu kalian semalam. Ya, jadi seperti itu, saking memprioritaskannya yang lainnya. Kemudian hadis yang lain, makanan 2 orang cukup untuk bertiga dan makanan bertiga cukup untuk 4 orang, dan seterusnya. Ada satu apa ya di sini? Ya, ada satu situasi di mana ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dengan membawa kain burdah tenunan. Ya, dia menenun gitu ya. Saya menenun kain ini dan kuda tangan saya sendiri untuk saya berikan kepada Anda. Nabi menerimanya karena memang beliau membutuhkannya. Ya, tapi Nabi tidak boleh menerima sedekah. Ini karena untuk kebutuhan, haram untuk Nabi untuk menerima sedekah. Ya, biasanya kalau ada menerima itu Rasulullah berikan lagi ke yang lain. Nabi menerimanya karena memang beliau membutuhkan. Beliau keluar menemui kami dan budak tersebut beliau pakai sebagai sarung, jadi langsung dipakai sarung. Lalu ada seorang berkata, berikan itu kepada saya, alangkah bagusnya budak itu. Rasul, itu bagus, boleh nggak saya minta gitu. Beliau tuh biasa tanpa mikir berkerut atau apa, langsung biasanya menjawab, ya silakan ambil aja. Bukan suatu ketika pernah lagi jalan ada orang yang narik-narik sorbannya gitu ya, minta itu, ya Rasulullah kasihkan aja. Lalu beliau di masjid kemudian pulang lalu melipat kain burdah itu, kemudian beliau mengirimkannya kepada orang tersebut. Maka orang berkata kepadanya, kamu, aduh kumaha, keterlaluan kamu teh ya, udah sama Rasulullah nggak punya, kamu minta lagi gitu ya. Sedangkan tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta, jadi kitanya yang harus sadar diri, jangan minta-minta seperti itu. Tapi dia bilang, demi Allah aku tidak memintanya untuk aku pakai, tetapi aku memintanya agar nanti menjadi kain kafanku. Saking bagusnya gitu ya untuk kain kafan, barangkali saya berkata burdah itu benar-benar menjadi kain kafan orang tersebut. Berikutnya, berlomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak apa-apa yang membawa berkah. Ini satu hadis lagi. Tatkala Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuh di hadapannya belalang dari emas. Maka Nabi Ayub segera mengumpulkannya di dalam bajunya. Maka Tuhannya memanggilnya, wahai Ayub, bukanlah aku telah memberimu kekayaan melebihi dari apa yang kamu lihat ini? Dia menjawab, benar, demi kemuliaanmu, tapi aku tidak butuh dari keberkahanmu. Jadi di sini boleh sebenarnya mengambil lebih, ya, tapi tentu untuk keperluan ya, ada yang untuk keperluan seperti itu. Ya, Nabi Ayub seperti ketahui kisahnya sangat panjang, dan itu menjadi cermin buat kita semua untuk bisa mengikuti kebaikan-kebaikan. Demikian bisa sampaikan, Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.